wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis tahun 2016, program studi Perbankan Syariah. Kepada Kepala Bagian Administrasi dan Umum disilakan. Terima
Pada hari ini, Senin, tanggal 28 November tahun 2016, saya, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, melantik saudara-saudari
wisudawan wisudawati lulusan ke-8 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Kepada saudara diberi hak memakai gelar kesarjanaan Sarjana Akuntansi Syariah S.Akun bagi lulusan program studi akuntansi syariah dan Sarjana Ekonomi Syariah SE bagi lulusan program studi perbankan syariah, serta berhak mendapatkan fasilitas sesuai peraturan yang berlaku. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Terima kasih terucapkan kepada Ketua. Ikrar sarjana. Bismillahirrahmanirrahim. Kami para wisudawan wisudawati. Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikrar. Satu. Kami bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kemampuan kami demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, akan menyumbangkan, memanfaatkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh untuk kemajuan negara, bangsa, dan agama. Tiga, akan bersikap dan bertindak setia serta senantiasa mendahulukan kepentingan negara, bangsa, dan agama atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat, akan senantiasa berpegang teguh kepada norma-norma ajaran agama, hukum negara, dan adat istiadat yang luhur. Lima, akan selalu menjunjung tinggi nama baik Korps Sarjana dan kehormatan alma mater. Wisudawati, disilakan duduk kembali. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis tentang penghargaan kepada wisudawan wisudawati lulusan dengan predikat cum laude, lulusan terbaik, dan lulusan aktif berprestasi tahun 2016 oleh Kepala Bagian Administrasi dan Umum. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Syariah Bengkalis nomor 018-18/STI/SKRIN-AKDM-11/2016 tentang penghargaan kepada mahasiswa lulusan dengan predikat cum laude wisuda ke-8 tahun akademik 2016-2017, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Mahasiswa lulusan predikat cum laude wisuda ke-8 tahun akademik 2016-2017. Nama Rezi Loviana NIM 0201201501, Program Studi Akuntansi Syariah IPK
2,72. Kepada orang tua atau wali Rezi Loviana S. Agung, kami persilakan untuk mengambil tempat. Kepada lulusan dengan predikat cum laude atas nama Rezi Loviana S. Agung dengan IPK 3,72 dari program studi akuntansi syariah. Terima kasih kepada Bapak kami. Persilakan untuk berfoto bersama. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada siswa mahasiswa dari kepada seorang mahasiswa yang telah berhasil mendapatkan predikat syar'iah dan kepada orang tua juga kepada Rezi Loviana, silakan kembali ke tempat semula. Ilmu Ekonomi STIE Syariah Bengkalis nomor 020-20-STIS-SK-11-11/2016 tentang penghargaan kepada lulusan terbaik wisuda ke-8 tahun akademik 2016-2017, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Lulusan terbaik wisuda ke-8 tahun akademik 2016-2017, nama Rezi Loviana, NIM 201201501, program studi akuntansi syariah, IPK 3,72. Sekali lagi kami persilakan dengan segala hormat atas nama Rezi Loviana untuk dapat mengambil tempat beserta orang tua atau wali. Kami silakan mengambil tempat. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Rezi Loviana yang sekali lagi mendapatkan predikat sebagai lulusan terbaik nomor 019-19-STIS-SK-11-11/2016 tentang penghargaan kepada mahasiswa aktif berprestasi wisuda ke-8 tahun akademik 2016-2017, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Lulusan mahasiswa aktif berprestasi wisuda ke-8 tahun akademik 2016-2017, nama Epi Yani, NIM 201201526, program studi akuntansi syariah, IPK 3,55.
Fatonatus Soleha NIM 201202555 Program Studi Perbankan Syariah IPK 3,61. Kepada orang tua atau wali dari Epiani S. Akun, Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah penyerahan penghargaan kepada lulusan aktif berprestasi atas nama Epiani S. Akun dengan IPK 3,55 dan atas nama Fatonatus Soleha SE atas dengan IPK 3,61. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Foto dulu, Pak. Baik, silakan untuk diabadikan terlebih dahulu momen yang sangat membanggakan ini. Penghargaan kepada mahasiswa lulusan dengan predikat cum laude, lulusan terbaik, dan lulusan aktif berprestasi oleh pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Bengkalis. Kemudian Saudari Epiani S. Akun dan Saudari Fatonatus Soleha SE. Penghargaan ini diserahkan. Dilanjutkan juga penghargaan oleh Ibu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Silakan diabadikan dulu. Indonesia yang telah mengapresiasikan sebuah penghargaan yang sangat berharga ini. EPRI atau yang mewakili, yang kami hormati Dewan Pembina atau Dewan Pendiri Yayasan Bangun Insani Kabupaten Bengkalis, Bapak Ketua Yayasan Bangun Insani Kabupaten Bengkalis, Dewan Senat SDIE Syariah Kabupaten Bengkalis, Ketua SDIE Syariah Kabupaten Bengkalis, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3, Bapak-bapak, Ibu undangan, dan rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali karunia dan nikmat-Nya, baik berupa kehidupan, kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Selawat dan salam yang tak jemu-jemunya kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan sejati bagi seluruh umat muslim di dunia, yang mana telah membawa perubahan-perubahan besar pada diri kita, mulai dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin sekalian yang saya hormati dan wisudawan serta wisudawati yang kami banggakan, tiada kata yang pantas untuk kami ucapkan pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam mengenyam pendidikan melalui lika-liku kehidupan sebagai mahasiswa SDIE Syariah Kabupaten Bengkalis, sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua SDIE Syariah Kabupaten Bengkalis serta seluruh jajarannya, Ketua Prodi, dan khususnya buat para dosen SDIE Syariah Kabupaten Bengkalis yang mana telah membimbing kami, mengajak kami, memberikan kami serta bertutur luhur
merumus bekal ilmu pengetahuan kepada kami, bukan hanya transfer of knowledge atau memberikan pemahaman pengetahuan, tapi kami juga mendapatkan transfer of value, yaitu nilai-nilai moral, pesan dan nilai-nilai kebaikan melalui pendidikan keagamaan dalam pendidikan kami. Di SDA Syariah Kabupaten Bengkalis ini, kami mendapatkan bekal ilmu agama yang sangat bermanfaat bagi kami, yang menjadi pegangan hidup buat kami di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak, Ibu dosen dan para hadirin yang sekalian yang kami hormati, permohonan maaf dan sesal yang sangat mendalam juga kami sampaikan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kewajiban kami selaku menjadi mahasiswa di SDA Syariah Kabupaten Bengkalis. Tentulah kenakalan dan kesalahan tersebut akan menjadi pelajaran berharga bagi kami untuk tidak mengulanginya lagi di masa akan datang. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Wali, wisudawan dan wisudawati untuk setiap tetes peluru yang jatuh berceceran demi kelancaran hidup kami. Tentu saja wisuda ini bukanlah puncak prestasi yang berhasil kami gapai, namun kami berharap dengan wisudanya kami ini, kami bisa menjadi sedikit penawar lelahnya orang tua kami dalam mendidik dan membesarkan kami selama menahun lamanya. Semoga wisuda ini menjadi hadiah kecil untuk membalas cinta dan kasih sayang ayah, ibu dan keluarga yang bisa luar biasa, yang tercurah berharap banyak kepada kami. Doa yang tulus tak lupa kami panjatkan, semoga amal yang telah diberikan oleh orang tua kami serta para dosen dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga buat teman-teman seperjuangan. Terima kasih atas solidaritas dan kerjasama, canda tawa dan persahabatan yang indah dalam bersama-sama menempuh pendidikan. Mohon maaf atas segala tidak dan salah atau hilaf yang kadang menyakitkan hati di sela-sela keakraban kita. Semoga ukhuwah yang terlanjur erat tak berhenti sampai di sini, dan semoga persahabatan kita tidak dibatasi dengan waktu dan jarak. Teman-teman wisudawan, wisudawati yang kami banggakan, waktu berjalan terasa begitu cepat. Tak terasa kita berada di penghujung perjalanan. Salah satu periode penting dalam mengarahkan kita dalam prodi lain di dalam hidup, menjadi penyandang gelar sarjana di SDA Syariah Kabupaten Bengkalis, menjadi kebanggaan yang besar bagi kita semua. SDA Syariah Kabupaten Bengkalis telah menempa kita dengan visi yang begitu mulia. Salah satu visi tersebut adalah menjadi perguruan tinggi yang terunggul dan terpercaya bidang ekonomi syariah di kawasan Sumatera dalam mewujudkan sumber daya insan yang ahli, terampil dan berakhlak mulia. SDA Syariah Kabupaten Bengkalis. Meskipun demikian, kami menyadari di sana sini masih banyak kelemahan yang perlu kita perbaiki, seperti kurangnya minat membaca buku mahasiswa, sedangkan buku merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan. Padahal kalimat tentang menuntut ilmu dari buah yang sampai ke tiang lahat tidaklah asing di telinga kita, dan kita semua juga telah familiar dengan perintah membaca adalah ayat pertama yang diturunkan Allah bagi manusia dalam ayat suci Al-Quran. Karena itu kami berharap penting bagi sebuah perguruan tinggi untuk memastikan lulusannya menyadari bahwa wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, dan proses belajar tersebut tidak hanya slide makalah dan presentasi atau pengetahuan, namun aksi nyata bagi lulusan SDA Syariah Kabupaten Bengkalis untuk mengaplikasikannya dan bersaing di dalam kehidupan masyarakat. Bapak hadirin dan para hadirin sekalian yang kami hormati, kita menyadari saat ini banyak sekali konflik terjadi di negara kita yang kita cintai. Bahkan dunia secara global kita dapat melihat dengan jelas melalui dunia informasi telah terjadi konflik-konflik yang sangat luar biasa. Kita melihat banyak penindasan atau kaum, isu sara, suku budaya dan bahkan perbedaan keyakinan yang membuat kita berpecah belah. Dan juga di negeri kita cintai ini terjadinya isu-isu yang sangat tren saat ini, misalnya tentang penistaan agama dan penarikan uang di bank secara jumlah yang besar atau money dalam bentuk peduli asing. Isu ini juga membuat ekonomi kita semakin merosot dan semakin lemah dengan bangsa yang lain. Dan salah satu hal yang mendasar semua ini terjadi karena disebabkan lemahnya pendidikan manusia dan ketidakmampuan seseorang berpikir. Izinkan kami menyampaikan dua bait pantun, karena kalau tak berpantun bukan orang kali pula. Anak soleh jadi tauladan, pakai kopiah pergi mengaji. Kalau boleh kami usulkan Pak Bu, SDA Syariah ini menjadi perguruan tinggi negeri.
Pucuk pauh 5 batu, anak 9 di telapak tangan. Kalau ada salah dan keliru jadi 10, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan himne SDIE Syariah Bengkalis dan syukur. Sambutan Dewan Pembina Yayasan Bangun Insani Bengkalis. Alhamdulillahirabbil alamin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu Khadijah Isa dan seluruh jajaran majelis dosen yang ada di kampus SE yang hadir, yang kami banggakan Bapak Ibu, para pimpinan SOPD dan para undangan yang berbahagia. Tentunya yang kami banggakan, yang berbahagia para orang tua wisudawan dan wisudawati, dan yang kami cintai anak-anak kami yang berbahagia pada hari ini, yang sudah dengan tegas tadi cetuskan mendapat gelar S.Akun dan SI dari kampus kita ini.
adanya Kabupaten Bengkalis, adanya Kabupaten Bengkalis, adanya Kota Bengkalis, dan semua yang ada berkaitan dengan keberadaan kabupaten ini. Kami sampaikan kepada kita semua, baru pada akhir Juli yang lalu kita seluruh masyarakat yang ada di sini merayakan peringatan lahirnya Kabupaten Bengkalis, lahirnya kawasan ini yang mencapai usia 504 tahun. 504 tahun. Jumlah itu atau nilai itu atau tahun itu cukup lama dan sangat tua usianya. Kami katakan tadi ini tidak lepas dari sejarah, yakni pada tahun 1511 ketika Portugis menyerang dan menyerbu kawasan Bandar Melaka di seberang kita ini, dan ketika itu Portugis berhasil menguasai Melaka, dan pada tahun atau 1 tahun setelah itu pada tahun 1512 Portugis dengan bala tentaranya coba mengembangkan daerah jajahannya, berangkat menuju Bengkalis. Distribusi dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Alhamdulillah Kabupaten Bengkalis sebagai kabupaten yang cukup kaya menghasilkan sumber daya minyak yang cukup banyak, dan ini kita mendapat bagian 15% atau 6% dari 15% dari dana itu. Sisanya diambil oleh pemerintah pusat, tapi inilah yang menjadi modal kita. Dan yang menjadi penyebab juga kita katakan tadi kenapa kita tidak bisa menyimbangkan antara umur 504 tahun itu dengan kondisi sekarang adalah persoalan visi dari pimpinan kita, cara pandang, wawasan. Makanya kami ajak kepada anak-anak semua yang pada hari ini sudah diwisuda, tidak cukup tadi katakan oleh kita tidak berhenti pada wisuda ini. Kita tidak berhenti dan tidak mengatakan ini adalah sebagai hari terakhir untuk kita buka buku. Justru kami ajak sebaliknya. Ini adalah hari pertama untuk adik-adik semua membuka wawasan, membuka buku ke depan untuk belajar lebih jauh apa yang terjadi di luar sana, apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi di negeri kita ini, bagaimana kita membangunnya ke depan. Visi inilah yang kita ingin tumbuh kembangkan di tengah-tengah anak semua, agar kita semua kalau menjadi pimpinan adalah pimpinan yang berwawasan ke depan. Ya, kami ulangi anak semua untuk menjadi pimpinan ataupun orang yang bekerja yang berwawasan jauh ke depan. Mau belajar, mau buka buku, mau nonton TV, mau baca koran, mau belajar ke sana, mau belajar kemari. Itu tidak boleh berhenti. Justru dengan ilmu yang didapat setelah diberikan pembekalan secara syariah kepada diri semua, ini menambah semangat pemacu agar anak-anak semua mau belajar lebih jauh bagaimana cara kita memanfaatkan ilmu syariah. Dan untuk dimaklumi, pemahaman tentang syariah ini atau perbankan syariah ini sudah semakin digiatkan di dunia luar. Bahkan informasi kami yang kami terima di beberapa bank di Eropa sana, termasuk di Inggris, itu sudah mulai mengembangkan konsep perbankan syariah ini. Bagaimana wujudnya barangkali ada semua lebih tahu. Tapi orang bule saja, orang barat sana saja coba mengembangkan ilmu syariah yang mereka tidak tahu sebelumnya. Dan ini sudah menjadi milik kita. Dan status kita, kampus syariah kita ini, tadi kami sampaikan oleh Pak Isa sebagai pimpinan yayasan yang ada, mengatakan bahwasanya inilah satu-satunya yang sedang diakui oleh pemerintah yang akan dikembangkan ke depan. Dan ini akan tetap kita jadikan sebagai acuan, dan nanti kami memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis agar konsep pendidikan syariah ini tetap terus kembangkan dan dipertahankan sampai hari-hari atau tahun-tahun ke depan. Ketika sekolah ini didirikan pada tahun 2003 yang lalu, kami sampaikan informasi kepada anak semua.
apa yang ada di kepala kami ketika itu pada tahun 2001, pada tahun 2002, ketika anak-anak Bengkalis tidak bisa bersaing untuk mendapatkan pendidikan tinggi di luar, ini menjadi beban moral bagi kami sebagai pimpinan di sini ketika itu. Timbullah gagasan untuk membuka sekolah di sini dan bersama dengan Pak Isa Selamat dan yang kami banggakan bahwa Dr. Kasburi Selamat, abang kandungnya Pak Isa Selamat ini sekarang menjadi rektor Universitas apa namanya? Muhammadiyah. Rektor IAIN Batu Sangkar Sumatera Barat sana. Itu orang Muntai. Ya, orang Muntai yang menjadi rektor sana. Itu jadi kebanggaan kita. Beliaulah sebagai orang yang pertama merealisir apa menjadi keinginan kami ketika itu untuk dapat membangun sebuah sekolah perguruan tinggi selevel perguruan tinggi lainnya agar anak-anak kita dapat masuk sekolah. Kebanggaan kami menjadi puas sekali setelah saya simak-simak tadi, dari 141 wisudawan dan wisudawati yang diwisuda pada hari ini oleh Ibu Khadijah tadi, pelantikannya hanya 1 orang saja yang lahirnya dari Lampung, di luar dari Provinsi Riau dan luar dari Kabupaten Bengkalis. Lebihnya alhamdulillahirabbil alamin. Sungai Alam, Teluk Ata, air Kekaiwayo, Bantan air. Ini menjadi kebanggaan dan ini yang menjadi cita-cita kami ketika itu. Ketika Politeknik kita bukakan kelas pertamanya, saya simak siapa yang masuk ke dalam itu. Memang tidak ada lain. Bantan Tuo, Sungai Alam, Penampi, Teluk Ata, Belitung, kita salah panjang sana. Ini puas kita tentram dan berbahagia sekali. Dan beberapa kali sudah wisuda yang kita laksanakan, ada yang dapat cum laude, ada yang 2 orang, 3 orang sekali wisuda, dan alhamdulillah pada hari ini kita masih tidak luput. Kita punya 1 wisudawati, adik kita, anak kita, Rezi Loviana. Tepuk tangan untuk anak kita. Kami juga bangga dengan orang tuanya yang telah memberikan bimbingan yang cukup baik sehingga Rezi ini dapat mencapai tingkat cum laude tamatan di perguruan tinggi. Ini menjadi kebanggaan, ini menjadi harapan kita ke depan. Diharapkan semua yang sudah mendapat nilai cum laude tadi itu tidak berhenti di sini, dan ada yang lain juga tidak mau berkurang prestasinya. Ke depan kami ajak untuk terus memacu dan menggali pengetahuan tentang ilmu ekonomi syariah. Karena sedang sangat-sangat digiatkan, dunia luar sudah menggiatkan ilmu syariah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menjadi bangga juga karena Ibu semua apa yang sudah kita usahakan, Ibu usahakan selama ini sudah dibalas oleh Allah SWT. Namun kita tidak boleh cukup puas, kita tidak boleh berhenti di sini, kita tidak boleh terhenyak di sini, tapi justru ini menjadi tolak untuk kita mulai berlayar ke depan, mengarungi kehidupan di samudra yang luas ini, samudra kehidupan yang luas dengan tantangan yang cukup berat ke depan. Tapi bagaimana kita memenangkan persaingan yang cukup berat ke depan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam era globalisasi ini, dunia sudah tidak ada batas, dunia sudah tidak bertepi. Ya, kita sebut dengan dunia yang sudah tidak ada batasnya. Artinya informasi yang ada di Amerika sana, apa yang terjadi 5 detik yang lalu terjadi di Amerika, bisa kita saksikan di dunia ini. Ini yang kita katakan harus informasi yang begitu cepat sampai kepada kita. Dan ini satu sisi ada sebagai tantangan, ancaman buat kita, tapi di sisi lain ini adalah sebagai alat kita untuk lebih memajukan negeri yang kita cintai ini.
Oleh karena itu kami minta adik semua tidak berhenti belajar, tidak berhenti merasa puas pada hari ini, tapi jadikan sebagai titik tolak untuk kerja lebih keras lagi di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali kita masih punya agenda lain pada hari ini. Kita bersyukur pada Yang Maha Kuasa, hari semua sudah diwisuda, dan kami ucapkan tahniah. Semoga ilmu yang sudah didapat selama ini menjadi berkat sisi Allah dan sebagai amal ibadah buat kita semua. Karena menuntut ilmu adalah wajib di dalam agama Islam, dan ini tentunya kita harapkan dapat kita terus memajukan negeri yang kita cintai, negeri Bengkalis Junjungan. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebagai pendiri yayasan, dan ini memang menjadi cita-cita kita semua. Ketika itu sejarah sudah mencatat kita semua, kita sudah berhasil menyelamatkan anak negeri, tapi tugas kita masih banyak ke depan. Karena akan ada adik-adik kita, ada saudara-saudara kita, sepupu kita, orang kita yang terus ke depan akan menikmati pendidikan kita. Oleh karena itu, saran kami kepada pihak Kopertis, tentunya kepada pihak sekolah tinggi ilmu ekonomi ini dapat terus meningkatkan kualitas hingga kita nanti bila mana menerima murid-murid baru dapat kita tingkatkan kualitas mereka, dapat kita bangun pola pikir mereka, dan mempunyai visi yang jauh ke depan, mempunyai wawasan secara nasional dan berwawasan internasional, sehingga kita menjadi orang yang bisa bicara banyak di negeri yang kita cintai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Koordinator Kopertais Wilayah 12 Riau Kepri. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Kepala Perpustakaan Pak Istiqnal. Selanjutnya Bapak Ibu, para jemputan majelis yang berbahagia, para wisudawan dan wisudawati beserta seluruh keluarga, para orang tua, karib kerabat, sanak famili dan handai taulan yang berbahagia. Pertama, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi menjelang siang ini STIE Syariah Bengkalis telah berhasil melaksanakan wisuda yang ke-8 di usianya yang ke-13 tahun. Jadi ada 8 tahun ya, dan ada 13 tahun. Tentu atas nama Koordinator Kopertais Wilayah 12 Riau Kepri, kami mengucapkan tahniah selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang hari ini sudah dipindahkan tali kuncirnya. Itu simbol bahwa sarjana itu harus mulai berpindah pemikirannya dari ke kiri-kirian menjadi ke kanan-kananan. Kan dipindahkan kan dari kiri ke kanan. Ini maksudnya supaya mahasiswa itu banyak berpikir positif. Kalau mahasiswa itu masih banyak berpikir negatifnya, curigation, banyak curiga, banyak menerka-nerka, banyak menduga-duga. Tapi ketika sudah menjadi sarjana, Anda sekarang sudah harus banyak berpikir positif, berpikir ke depan. Jadi tidak boleh lagi selalu melihat ke belakang. Ibarat orang berkendaraan tidak boleh sering nengok spion. Karena kalau berkendaraan sering nengok spion,
alamat nabrak. Jadi sekali-sekali saya nengok spion itu, tapi lebih banyak melihat ke depan. Apa yang dimaksudkan? Jadilah sarjana yang siap menatap masa depan. Saya kalau mendengarkan tadi pidato dari perwakilan alumni, saya yakin dan percaya, nengok pidatonya semangat. Tentu harus dibarengi juga dengan semangat hidup. Hari ini kalau kita tidak punya semangat untuk hidup, apalagi di tengah arus persaingan dan kompetisi yang demikian hebat. Tadi disebutkan oleh Pak Bupati adalah ini sekarang masyarakat ekonomi ASEAN, di mana sekarang sarjana kita itu tidak hanya bersaing dengan orang-orang lokal dan regional, tapi sekarang sudah bersaing dengan dunia internasional. Jadi persaingannya tidak hanya dengan orang-orang Bengkalis, tidak hanya dengan orang-orang Pambang, ya Pambang ya, ada Pambang nih. Di kampungnya Pak Ketua ini kan, Pambang. Tidak hanya bersaing dengan orang-orang di sekitar Bengkalis, tapi sekarang sudah dengan negara lain. Saya tidak bisa bayangkan nanti, mohon maaf, kalau nanti yang melakukan praktek-praktek ekonomi syariah itu orang-orang dari Malaysia. Sementara di sini ada alumni ya, dari sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah. Apa yang terjadi? Berarti nanti kita akan menjadi penonton di kampung sendiri. Kita akan menjadi penggembira di tengah orang bermain di lapangan kita sendiri. Maka pesan saya kepada wisudawan, jadilah sarjana yang kompeten. Jangan impoten. Jadi lawan kompeten adalah impoten. Sarjana yang tangguh, sarjana yang siap untuk bersaing, dan orientasi dirubah bahwa menjadi sarjana itu bukan semata-mata ingin menjadi pegawai negeri, tetapi menjadi sarjana yang bisa memakmurkan negeri. Setuju? Setuju? Jadi kalau mau cuma jadi pegawai negeri tak tertampung, apalagi sekarang moratorium pegawai negeri. Yang ada pegawai ngeri. Jadi bukan pegawai negeri, pegawai ngeri. Ya. Apalagi Bengkalis dengan segala potensinya, Masya Allah, ini perlu sentuhan-sentuhan dingin dari tangan-tangan para sarjana ini. Saya nggak tahu apakah di Bengkalis cuma potensinya lempuk. Saya yakin Pak Samsul Rizal pasti banyak potensi lain Pak yang bisa dikembangkan. Apalagi ini laut, banyak potensi laut, banyak potensi sungai kita yang bisa dikembangkan. Dan ini perlu sentuhan dari para sarjana, para intelektual, terutama intelektual yang dilahirkan dari ilmu ekonomi syariah ini. Selamat kembali ke masyarakat dan jadilah corong-corong yang membanggakan bagi STI ini. Di tangan Anda masyarakat akan percaya. Makanya diharapkan Anda tampil di masyarakat itu menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan. Bapak Ibu bahagia, selanjutnya yang kami sampaikan bahwa Kopertais wilayah 12 Riau, Kepulauan Riau, di mana salah satu perguruan tinggi pembinaan yang dibina adalah STI Syariah. Jadi ada 31 yang kami bina Riau Kepri. Salah satunya adalah STI Syariah ini. Tentu harapan kami, terutama kepada para pengelola yayasan, termasuk juga pimpinan STIE dan segenap sivitas akademikanya, mari jadikan kampus ini sebagai kampus yang rahmatan lil alamin, sebagaimana misi Islam. Saya dari bahagia dan bangga karena kampus ini adalah kampus multikultural. Jadi tidak hanya warga tempatan, tapi juga ada warga saudara kita. Saya tidak menyebutnya itu warga lain, dari warga saudara kita yang juga hidup di negeri kita ini. Dan ini merupakan kampus yang saya lihat pemandangan yang luar biasa.
membaur seluruh manusia di kampus kita ini. Kita beri tepuk tangan untuk Syariah Bengkalis. Jadi segala suku, segala bangsa. Saya tidak bisa bayangkan Pak Samsul Rizal kalau nggak ada kampus di Bengkalis ya. Bagaimana mau melahirkan orang-orang yang berperadaban kalau tidak dari pendidikan? Maka kita patut berterima kasih lah kepada para pendiri kampus kita ini. Masyarakat Bengkalis juga perlu berterima kasih kepada inisiator mendirikan kampus ini, karena dari kampus inilah akan lahir bangsa yang beradab. Karena kalau bangsa ini tidak beradab, itu menjadi bangsa yang biadab. Jadi beradab lawannya biadab. Maka dengan pendidikan tinggi, yakin kami Pak, kalau masyarakat Bengkalis sudah sarjana semua minimal, sampai teluk-teluk sana itu, entah teluk apa namanya, ada teluk letung, ada teluk-teluk yang jauh-jauh itu. Bayangkan kalau sudah satu desa itu minimal mendominasi para sarjananya. Saya pikir Pak, pembangunan negeri ini gak terlalu sulit. Kenapa? Karena mendidik sarjana itu jauh lebih mudah. Karena seperti itu. Oh, berarti bapaknya haus. Itu bedanya sarjana itu. Tapi kalau nggak sarjana, begitu DM, apa jawabnya? Bapak batuk ya. Itu bedanya. Tapi kalau sarjana, begitu dosennya mahasiswa, begitu dosennya DM, cepat cari air. Nah, itu bedanya. Jadi masyarakat juga begitu. Kalau sudah berpendidikan semua, saya yakin Pak Bupati nggak akan sulit memimpin masyarakat ini. Karena masyarakat yang berpendidikan, kata kuncinya itu akan mengarah pada peradaban. Kami yakin dan percaya Bengkalis sebagai negeri junjungan yang kita cintai ini, dengan lahirnya para sarjana yang tadi laporan 1000 lebih, Bu Ketua ya, sudah 1000 lebih dari STIJ Syariah Bengkalis ini. Kami yakin dan percaya kalaupun nanti ini ada program dari pemerintah, misalnya satu desa satu BMT misalnya, satu desa satu koperasi syariah misalnya, ini nggak akan sulit mencari tenaga-tenaganya Pak. Entah berapa ribu desa di Bengkalis ini. Kalau baru 1000 desa itu berarti baru tak sampai tahun ini tenaganya diperlukan. Kalau satu koperasi sudah 5 orang tenaganya, 10 orang, kita perlu tenaga yang banyak untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan ini. Karena itu sekali lagi selamat kepada STIJ Syariah Bengkalis atas prestasinya, atas dedikasinya kepada pendidikan di negeri kita ini. Untuk harapan kami, mudah-mudahan kerjasama baik internal maupun eksternal ini senantiasa tetap dijaga. Apalagi perhatian dari para eksternal kita luar biasa, dari stakeholder kita luar biasa, dari pemerintah daerah sudah luar biasa. Dari dijanjikan mudah-mudahan wisuda tahun depan itu sudah di kampus sana. Amin. Rektoratnya katanya sudah jadi. Dan saya juga ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi kampus yang termegah, sehingga nanti daya tarik orang masuk kan salah satunya kan adalah kampus yang megah, rektoratnya megah, kampusnya megah, mahasiswanya juga megah-megah. Sehingga apa? Sehingga benar-benar diharapkan menjadi kampus yang diidam-idamkan oleh bersama. Akhirnya atas nama Koordinator Kopertais Wilayah 12 Kepri sekali ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati dan segenap keluarga besar STIJ Syariah Bengkalis. Terakhir ini ada pantun ini. Bengkalis negeri junjungan yang penuh berkah. Amin. Begitu dia membangun daerah, dengan sukacita saya ucapkan tahniah. Jadilah ahli ekonomi syariah profesional teladan bangsa. Yayasan Bangun Insani Bengkalis mengukir sejarah. Ini 13 tahun yang lalu berdiri, sekarang sejarahnya kelihatan. Mendidik anak bangsa membangun negara. Wisudawan dan wisudawati wajib mengangkat marwah dengan berjuang meskipun harus mempertaruhkan jiwa dan raga. Bunga selasih bunga bangsawan. Terima kasih, cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan dan puan pergi ke Selat Panjang, makan mie sagu sedap berkuah. Berikut kembali kita berdendang dengan tajuk lagu Zapin Bermadah.
Keuangan Wilayah Riau, Perpustakaan Universitas Riau, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siap. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah penandatanganan kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis dengan Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Riau, Perpustakaan Universitas Riau, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siap. Kita harapkan semoga kerjasama ini berjalan dengan baik sehingga dapat bersama-sama membangun negeri dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kami ucapkan. Ini juga ada penyerahan penghargaan dari Ketua SDI Syariah Bengkalis. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Dilanjutkan dengan foto bersama. Selanjutnya, penyerahan cendera mata dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita masih menyaksikan penandatanganan kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis berikut ini, dan juga penyerahan cendera mata. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kenang-kenangan yang tak terlupakan dan bisa menjadi kerjasama yang kompak untuk membangun negeri. Yang kami muliakan, berikut penyerahan plakat dari Kota Riau kepada Ketua SDI Syariah Bengkalis. Lanjutkan dengan foto bersama.
Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada berkas jasa oleh Ketua Senat STI Syariah Bengkalis. Kepada yang terhormat Ibu Khadijah Ishak SHI MASD, disilakan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana angkatan ke-8 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, Senin tanggal 28 November tahun 2016 secara resmi saya tutup. Ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka berakhirlah sidang senat terbuka STI Syariah Bengkalis dalam rangka wisuda sarjana ke-8 tahun 2016, Senin 28 November tahun 2016. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.